Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amelia dari kelas 2H AKM akan menjelaskan mengenai produksi pada aplikasi Odoo. Jadi, peran umum Bill of Material merupakan dokumen yang menyimpan kebutuhan produksi akan suatu produk, baik itu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dokumen Bill of Material membantu user untuk melakukan produksi secara rutin. Bill of Material merupakan elemen krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan proses produksi. Salah satu manfaat dari penyusunan Bill of Material yang baik adalah bisa membantu perencanaan dan pengendalian produksi dengan memastikan bahwa semua bahan baku dan komponen tersedia sebelum proses produksi dimulai. Bill of Material juga mempermudah identifikasi perubahan produk jika terjadi perubahan desain atau spesifikasi produk. Lalu selanjutnya peran Bill of Material dalam praktek sistem informasi akuntansi dan sistem manajerial. Jadi Bill of Material merupakan elemen yang krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan proses produksi karena fungsinya sebagai paduan utama dalam menentukan kebutuhan bahan baku dan komponen suatu produk. Penyusunan Bill of Material yang baik memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi secara efektif, memastikan bahwa semua bahan tersedia sebelum proses produksi. Selain itu, Bill of Material juga berperan dalam efisiensi pengelolaan inventaris dengan membantu perusahaan menghitung kebutuhan bahan baku secara akurat sehingga dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan persediaan agar tidak terjadi kelebihan stok atau kehabisan stok. Lalu dokumen Bill of Material dalam sistem informasi juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi karena memungkinkan tim produksi mengakses data bahan baku secara real time serta mengurangi risiko kesalahan dalam pemilihan komponen. Lalu dari perspektif manajerial juga membantu dalam menganalisis biaya. Langkah pertama pada produksi di aplikasi Odoo yaitu pertama-tama kita masuk ke akun Odoo, lalu kita klik menu inventory, lalu kita klik produk. Di sini kita membuat produk baru. Yang pertama, kita membuat set bangku sekolah. Lalu, untuk pilihan ini, kita hanya memilih menu sales. Jadi yang purchase kita tidak pilih, lalu kita ganti sell price-nya sebesar 1.750.000. Setelah mengisi sell price, lalu kita mengisi deskripsi dari set bangku sekolah. Setelah itu kita ke menu inventory. Di sini kita hanya memilih manufaktur. Setelah itu kita simpan dan kita klik new. Di sini kita akan memasukkan bahan baku yang digunakan dalam memproduksi set bangku sekolah. Jadi yang pertama itu ada papan meja,
Lalu kita hanya memilih purchase di sini, isi cost-nya, lalu kita isikan spesifikasinya. Lalu kita ke tab inventory, kita klik manufacture. Jadi bahan baku ini bisa dibeli maupun diambil dari gudang. Lalu klik di tab accounting, kita isi expense account-nya, yaitu cost of goods sold. Lalu kita simpan, kita masukkan bahan baku yang lainnya seperti tadi mengisinya. Bahan baku kedua yaitu papan kursi. Cost-nya 100.000. Lalu kita masukkan spesifikasinya. Di tab inventory, kita klik juga manufaktur. Lalu di tab accounting kita isi expense account-nya dengan cost of goods sold. Lalu kita simpan. Kita buat baru lagi, pilih hanya purchase, lalu rangkang aja. Kita klik manufaktur, lalu expense account-nya sama. Selanjutnya
Nah, semua bahan baku dimasukkan ke dalam inventory. Kita kembali ke halaman utama, lalu kita klik manufacturing, lalu kita klik produk. Di sini bill of material. Kita klik new. Di sini kita masukkan nama produknya yang tadi, yaitu set bangku sekolah. Lalu kita masukkan bahan bakunya apa saja. Di sini papan kursi kuantitasnya sejumlah 2. Rangka kursi sebanyak 2. Sekrup kayu sebanyak 20. Nah, di dalam bill of material terdapat 2 tipe, yaitu manufacture this product dan kit. Jadi, manufacture this product itu digunakan ketika produk harus melewati proses manufaktur sebelum dapat dijual atau digunakan. Jadi, opsi kit itu digunakan ketika produk tidak memerlukan proses manufaktur dan hanya membutuhkan proses perakitan atau dikemas sebagai satu kesatuan saat pesanan dibuat. Nah, setelah komponen bahan bakunya sudah terisi, produknya sudah, lalu tipenya adalah manufacture this product, lalu kita klik new. Kita kembali ke bill of material. Nah, di sini sudah masuk set bangku sekolah. Lalu selanjutnya kita klik operation, klik manufacturing order, kita klik new. Di sini kita tulis nama produknya tadi, set bangku sekolah. Nah, di sini akan otomatis muncul bahan baku yang dibutuhkan beserta yang akan dikonsumsi, jumlah yang akan dikonsumsi. Lalu setelah semuanya benar, kita klik confirm. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini komponen statusnya tidak tersedia. Jadi kuantitasnya ini masih 0. Karena kuantitasnya belum tersedia, maka kita akan melakukan pembelian terlebih dahulu. Kita kembali ke halaman awal di purchase, lalu kita klik new. Kita pilih vendor. Misalnya kita akan membeli dari PT Berkah Sejahtera. Lalu kita isi tanggal diterimanya. Kita buat tanggal 17, kita apply. Lalu kita masukkan produk yang akan dibeli. Kita ubah kuantitasnya disesuaikan dengan yang dibutuhkan tadi.
Jika sudah, kita bisa klik send by email, lalu kita klik confirm order, lalu kita klik receive, lalu validate. Nah, di sini pembeliannya sudah selesai. Nah, setelah pembelian selesai, kita kembali lagi ke menu manufacturing, lalu kita klik set bangku sekolah. Nah, di sini komponen statusnya sudah tersedia. Lalu kita centang semua. Kita isi kuantitasnya sebanyak 1. Jika sudah, kita klik produce all. Nah, di sini statusnya sudah selesai. Lalu kita bisa klik overview. Nah, ini adalah perhitungan biaya produk yang telah dilakukan. Lalu kita bisa juga melakukan pengecekan pada menu inventory. Kita klik produk, kita cari yang set bangku sekolah. Nah, di sini on hand-nya menjadi 1 unit. Lalu kita juga bisa melihat informasi mengenai cost analysis. Kita klik more, lalu cost analysis. Nah, di sini. Lalu kita kembali lagi ke produk. Setelah kembali ke produk, kita buat produk yang kedua, kita klik new. Lalu kita masukkan nama produknya. Selanjutnya adalah papan tulis. Kita isi sell price-nya 750. Kita isi juga deskripsi produk. Nah, di sini kita hanya memilih sales, kita tidak memilih purchase. Lalu di tab inventory, kita klik manufacture, kita tidak memilih beli dan kita simpan. Lalu kita klik new. Di sini kita akan masukkan bahan baku yang digunakan. Di sini kita hanya memilih purchase. Lalu kita isi nama bahan bakunya. Lalu cost-nya. Lalu deskripsinya. Lalu ke tab inventory, kita klik buy dan manufacture. Lalu di accounting kita isi expense cost-nya dengan cost of goods sold. Lalu ke bahan baku selanjutnya, seperti tadi, kita hanya milih purchase. Lalu kita isi nama bahan bakunya.
lalu cost-nya, deskripsi, lalu inventory kita klik dua-duanya, lalu di accounting kita isi expense cost account-nya dengan cost of goods sold, kita klik new, seperti tadi kita isi, kita isi seperti tadi. Lalu setelah semua bahan baku sudah dimasukkan ke inventory, kita kembali ke menu manufacturing, lalu kita klik produk, bill of material, kita buat baru. Di sini kita isi nama produknya, lalu kita pilih tipenya yaitu manufacture this product, lalu kita masukkan bahan bakunya tadi, kita juga bisa mengisi kuantitasnya disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Jika sudah, kita klik new, kita kembali ke bill of material. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita klik operation, kita buat manufacturing order, kita klik new, kita tulis nama produknya, nah di sini sudah muncul bahan baku yang dibutuhkan. Lalu kita bisa juga klik schedule date.
kita buat hari ini. Lalu jika sudah, kita klik confirm. Nah, di sini komponen status bahan bakunya belum tersedia. Kita bisa melakukan pembelian terlebih dahulu di tab purchase. Kita klik new. Kita pilih vendornya, misalnya CV Madujaya. Kita isi tanggalnya, misalnya besok. Lalu kita masukkan produk yang akan dibeli apa saja. Kita isi kuantitasnya. Di sini kita beli 10 saja. Lalu kita send by email. Jika sudah sesuai, kita confirm order. Lalu kita klik receive. Lalu kita validate. Nah, di sini pembelian sudah selesai. Kita bisa kembali lagi ke menu manufacturing. Lalu kita klik papan tulis. Nah, di sini komponen statusnya sudah berubah menjadi available dan kuantitasnya juga sudah ada. Lalu kita centang semua kuantitasnya. Kita isi juga kuantitas papan tulis yang akan dibuat. Jika sudah, kita klik produce all. Lalu kita klik. Nah, di sini statusnya berubah menjadi selesai. Lalu kita klik overview. Nah, di sini adalah perhitungan biaya produksi yang telah dilakukan. Kita juga bisa mengecek di inventory, di produk, bagaimana on hand dari papan tulis. Nah, di sini on hand-nya sudah masuk 1 unit. Lalu kita juga bisa lihat cost analisisnya. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk produk yang ketiga. Produk ketiga yaitu
Jika general information sudah diisi, kita klik inventory, kita klik manufacture, kita hanya memilih manufacture, lalu kita simpan, lalu kita klik new, kita masukkan semua bahan baku yang dibutuhkan. Untuk bahan baku kita tidak membutuhkan sales dan hanya membutuhkan purchase, dan nanti yang diisi di general information itu cost dan deskripsi. Lalu ke tab inventory, kita centang dua-duanya, buy dan manufacture. Lalu di accounting kita isi expense cost-nya dengan cost of goods sold. Lalu kita klik new, lakukan langkah yang sama seperti tadi. Nah, setelah semua bahan baku sudah dimasukkan ke inventory, kita kembali ke halaman utama, kita masuk ke manufacturing, lalu kita klik product dan bill of material, kita klik new, kita tuliskan nama produknya tadi, kita masukkan bahan bakunya,
kita pilih bill of material tipenya yaitu manufacture this product. Jika sudah, kita klik new, kita kembali ke bill of material. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita klik operation di manufacturing order, kita klik new, kita tuliskan nama produknya. Lalu schedule date-nya hari ini. Lalu kita klik confirm. Di sini komponen statusnya tidak tersedia, jadi kita harus melakukan pembelian bahan baku terlebih dahulu. Kita ke menu purchase, klik new, masukkan nama vendornya, misal, lalu tanggal kedatangannya dan produk yang dibeli. Kita beli sebanyak yang dibutuhkan. Sudah, kita klik confirm order, lalu receive, kita validate, lalu pembeliannya sudah selesai. Kita kembali ke manufaktur, kita klik. Nah, komponen statusnya sudah available, kita ganti kuantitasnya menjadi 1 dan kita centang semua kuantitas. Lalu kita produce all dan kita overview. Nah, di sini adalah perhitungan biaya produksi. Kita juga bisa mengecek on hand di inventory. Nah, di sini on hand set Dipan dan Nakas sudah sebanyak 1 unit, dan kita juga bisa melihat cost analisisnya seperti ini. Lalu kita masukkan produk yang keempat. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk nama produknya kita masukkan. Kita hanya pilih sales, lalu kita isi sales price-nya. Kita isi deskripsinya. Lalu di tab inventory kita pilih manufacture.
Lalu kita simpan, kita klik new, kita masukkan bahan baku dengan cara yang sama seperti produk-produk sebelumnya. Di bahan baku kita hanya membutuhkan purchase, kita isi nama bahan bakunya, lalu cost-nya, dan deskripsi. Lalu di tab inventory kita klik dua-duanya, yaitu buy dan manufacture, dan if counting expand account-nya. Masukkan semua bahan baku dengan langkah-langkah yang sama. Setelah semua bahan baku dimasukkan, kita ke menu manufacturing, kita klik produk, kita buat bill of material, kita klik new, masukkan nama produknya, lalu bill of material tipenya manufacture this product, dan kita masukkan bahan baku yang dibutuhkan.
Kita sesuaikan juga kuantitasnya. Jika sudah, kita klik new, kita kembali ke bill of material. Di sini sudah masuk, kita klik operation, kita buat manufacturing order, kita klik new, kita tuliskan nama produknya, schedule date-nya hari ini. Jika sudah sesuai, kita klik confirm. Di sini komponen statusnya not available. Jadi kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu di purchase. Kita klik new. Kita pilih vendornya. Misalnya CV Maju Jaya, kita pilih tanggal kedatangannya. Kita masukkan produk yang akan dibeli. Kita tulis juga kuantitas yang akan dibeli. Kita buat semuanya 55. Kita klik send by email. Kita confirm order, lalu kita receive, validate. Nah, di sini pembeliannya selesai. Kita kembali ke purchase. Maksudnya kita kembali ke halaman utama, ke manufacturing, kita klik produk yang tadi. Nah, di sini komponen statusnya sudah tersedia dan kuantitasnya juga sudah tersedia. Lalu kita klik ubah kuantitinya menjadi 1 dan kita centang semua kuantitas. Setelah semua dicentang dan kita isi kuantitas produknya, lalu kita produce all dan kita klik overview. Nah, di sini adalah perhitungan dari biaya produksinya. Kita juga cek di inventory, di produk. Di sini on hand-nya sudah ada 1 unit dan kita bisa cek cost analisisnya. Nah, seperti ini. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah dalam produksi pada aplikasi Odoo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.